Nasdem titik 2. Kalau Anies tak komitmen melanjutkan program Jokowi, kita tidak jadi dukung. Ya kita tahu Nasdem kan salah satu dari koalisi pemerintah hari ini. Dia mengungkapkan hal itu juga berlaku pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi sebetulnya tidak spesifik ke Anies. Kalau kita melihat, dia mengungkapkan hal itu berlaku juga. Artinya berarti ke dua yang lain, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Sampai detik ini calon presiden dari Nasdem yang sudah diumumkan oleh Surya Paloh ya 3 orang itu. Meskipun di belakang ramai kita dengar fix 100% Nasdem ke Anies gitu ya. Tapi ya sebelum itu diumumkan secara resmi tentu kita harus menunggu. Pak Anies misalnya, kalau dia tak berkomitmen, tak ada komitmen yang utuh melanjutkan program Pak Jokowi, saya pastikan kita tak jadi mendukung dia. Sikap tersebut diambil Partai Nasdem karena komitmen selalu mendukung Jokowi. Bahkan komitmen Nasdem ini tak hanya Ramai-ramai tokoh bela Anies Baswedan soal Formula E. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh terkait Formula E. Para tokoh ini mulai dari akademisi hingga mantan pejabat lembaga negara. Mereka menyampaikan bahwa gelaran Formula E berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari perencanaan hingga penganggaran, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad yang juga pakar hukum pidana menilai dugaan korupsi yang dilayangkan kepada Anies Baswedan kurang tepat. Terlebih kata Suparji, tidak ada tindak pidana dan alat bukti yang cukup. Suparji menyebut seharusnya proses hukum terhadap Anies Baswedan dihentikan. Sudah jelas tidak ada tindak pidana dan tidak cukup alat bukti dan demi kepastian hukum tadi, perkara ini dihentikan tidak kemudian malah mencari audit baru, kata Suparji. Dalam forum diskusi akademik dengan tema perhelatan Formula E dalam perspektif hukum, ekonomi dan politik di Jakarta Selatan Selasa 25 Oktober 2022. Ada 8 jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor, tidak ada yang bisa mengkonstruksikan tindakan tadi sebagai tindak pidana korupsi sambungnya. Selain Suparji, ada mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Johermansyah Johan yang mengatakan bahwa Formula E masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Untuk perencanaan Formula E tidak ada dalam RPJMD, itu keliru. Jadi kalau kita baca dokumen DKI itu ada tahap-tahapannya, ucapnya. Jadi dalam konteks perencanaan itu sebetulnya pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Formula E itu tidak ada dalam dokumen perencanaan itu salah. Sebenarnya dia ada di dalam RPJMD, ada di dalam rencana strategis atau restra, ada di dalam program dan kegiatan sambungnya. Kemudian pengajar Universitas Andela sekaligus mantan staf ahli Mendagri itu menyebut, mulai dari perencanaan hingga penganggaran Formula E dianggap clear, jadi semuanya baik dalam proses perencanaan hingga penganggaran clear semua itu, kata Johermansyah Johan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh terkait Formula E. Para tokoh itu mulai dari akademisi hingga mantan pejabat lembaga negara. Mereka menyampaikan bahwa gelaran Formula E berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga penganggaran. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad, yang juga pakar hukum pidana, menilai dugaan korupsi yang dilayangkan kepada Anies Baswedan kurang tepat. Terlebih kata Suparji, tidak ada tindak pidana dan alat bukti yang cukup. Suparji menyebut seharusnya proses hukum terhadap Anies Baswedan dihentikan. Sudah jelas tidak ada tindak pidana dan tidak cukup alat bukti dan demi kepastian hukum, perkara ini dihentikan tidak kemudian malah mencari audit baru. Kami Suparji dalam forum diskusi akademik dengan tema perhelatan Formula E dalam perspektif hukum, ekonomi dan politik di Jakarta Selatan Selasa 25 Oktober 2022. Ada 8 jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor, tidak ada yang bisa mengkonstruksikan tindakan tadi sebagai tindak pidana korupsi sambungnya. Selain Suparji, ada mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Johermansyah Johan yang mengatakan bahwa Formula E masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Untuk perencanaan Formula E tidak ada dalam RPJMD, itu keliru. Jadi kalau kita baca dokumen DKI itu ada tahapan-tahapannya, ucapnya. Jadi dalam konteks perencanaan itu, sebetulnya pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Formula E itu tidak ada dalam dokumen perencanaan, itu salah. Sebenarnya dia ada di dalam RPJMD, ada di dalam rencana strategis atau restra, ada di dalam program dan kegiatan sambungnya.
Kemudian pengajar Universitas Andalas sekaligus mantan staf ahli Mendagri itu menyebutkan, mulai dari perencanaan hingga penganggaran Formula E dianggap clear, jadi semuanya baik dalam proses perencanaan hingga penganggaran clear semua itu, kata Johermansyah Johan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh terkait Formula E. Para tokoh, mulai dari akademisi hingga mantan pejabat lembaga negara, mereka menyampaikan bahwa gelaran Formula E berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari perencanaan hingga penganggaran, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad, yang juga pakar hukum pidana menilai dugaan korupsi yang dilayangkan kepada Anies Baswedan kurang tepat. Terlebih, kata Suparji, tidak ada tindak pidana dan alat bukti yang cukup. Suparji menyebut seharusnya proses hukum terhadap Anies Baswedan dihentikan. Sudah jelas tidak ada tindak pidana dan tidak cukup alat bukti, dan demi kepastian hukum, perkara ini dihentikan, tidak kemudian malah mencari bukti baru, kata Suparji dalam forum diskusi akademik dengan tema perhelatan Formula E dalam perspektif hukum, ekonomi, dan politik di Jakarta Selatan Selasa 25 Oktober 2022. Ada 8 jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor. Tidak ada yang bisa mengkonstruksikan tindakan tadi sebagai tindak pidana korupsi, sambungnya. Ramai-ramai tokoh bela Anies Baswedan soal Formula E. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh terkait Formula E. Para tokoh ini mulai dari akademisi hingga mantan pejabat lembaga negara. Mereka menyampaikan bahwa gelaran Formula E berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari perencanaan hingga penganggaran, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad yang juga pakar hukum pidana menilai dugaan korupsi yang dilayangkan kepada Anies Baswedan kurang tepat. Terlebih, kata Suparji, tidak ada tindak pidana dan alat bukti yang cukup. Suparji menyebut seharusnya proses hukum terhadap Anies Baswedan dihentikan. Sudah jelas tidak ada tindak pidana dan tidak cukup alat bukti, dan demi kepastian hukum tadi, perkara ini dihentikan, tidak kemudian malah mencari audit baru, kata Suparji. Dalam forum diskusi akademik dengan tema perhelatan Formula E dalam perspektif hukum, ekonomi, dan politik di Jakarta Selatan Selasa 25 Oktober 2022. Ada 8 jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor. Tidak ada yang bisa mengkonstruksikan tindakan tadi sebagai tindak pidana korupsi, sambungnya. Selain Suparji, ada mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Johermansyah Johan, yang mengatakan bahwa Formula E masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Untuk perencanaan Formula E tidak ada dalam RPJMD, itu keliru. Jadi kalau kita baca dokumen DKI itu ada tahap-tahapannya, ucapnya. Jadi dalam konteks perencanaan itu sebetulnya pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Formula E itu tidak ada dalam dokumen perencanaan itu salah. Sebenarnya dia ada di dalam RPJMD, ada di dalam rencana strategis atau RESRA, ada di dalam program dan kegiatan, sambungnya. Kemudian pengajar Universitas